Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sebuah kajian berkaitan dengan ilmu fikih. Ilmu fikih pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sebuah kitab yang maha agung yang dikarang oleh ulama besar yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Rus. Ya, Ibnu Rus ini sangat terkenal di dunia Islam dan di dunia Barat. Sebelum kita membahas tentang bagaimana uraian yang dimuat di dalam kitab yang bernama Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ada lebih baiknya kita mencoba mengetahui sedikit sekilas tentang biografi daripada Ibnu Rushd ini. Ibnu Rushd ini adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Abi Qasim Ahmad, putra dari seorang guru besar mazhab Maliki. Ia adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi. Beliau lahir sebulan sebelum kakeknya wafat, tepatnya pada tahun 520 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1126 Masehi. Dia membaca kitab Al-Muwatta di hadapan ayahnya. Dia juga mengambil ilmu dari Abu Masarrah dan sekelompok ulama hingga menjadi pandai dalam ilmu fikih. Ia juga belajar kedokteran dari Abu Marwan bin Hazbul. Kemudian mengkonsentrasikan diri dalam mempelajari ilmu para pendahulu hingga terkenal di bidangnya. Al-Abbar berkata tentang Ibnu Rushd ini. Al-Abbar mengatakan bahwa di Andalus tidak pernah ada orang yang sempurna keilmuan dan keutamaan. Ibnu Rushd adalah orang yang sangat tawadhu, sehingga dikatakan dia tidak pernah meninggalkan kesibukan semenjak balik kecuali 2 malam saja, yakni malam meninggal ayahnya dan malam pernikahannya. Dia telah menulis hampir 10.000 lembar. Dia amat cenderung kepada ilmu orang-orang bijak sehingga menjadi pionir di bidangnya. Dikagumi dalam fatwa kedokteran sebagaimana ia pun dibanggakan kala berfatwa masalah fikih. Selain itu, beliau adalah orang yang sangat pandai dalam bahasa Arab sehingga ia pun hafal Diwan Abi Tammam dan Al-Mutanabbi. Ini 2 kitab yang sangat luar biasa di dalam bahasa Arab. Di antara karya tulisannya adalah Bidayatul Mujtahid yang sekarang kita akan coba kupas, kita akan pelajari, yang berada dalam bidang fikih. Kemudian dalam bidang kedokteran, dia menulis buku Al-Kulliyat. Al-Kulliyat inilah yang kemudian sangat terkenal di dunia internasional. Kemudian ada kitab Mukhtasar Al-Mustafa dalam bidang usul. Dan karya tulis lainnya dalam bidang bahasa Arab. Ibnu Rushd ini pun pernah menjadi hakim di Cordova, Spanyol sana dan menjabat dengan sangat-sangat baik. Ibnu Abi Usaibah dalam Tarikh Al-Hukama berkata tentang Ibnu Rushd. Beliau adalah orang yang sangat pandai dalam fikih dan perbedaan pendapat. Juga ilmu kedokteran. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Marwan bin Zuhair. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki jiwa kuat. Dia belajar ilmu kedokteran kepada Abu Ja'far bin Hanur, Abu Ja'far bin Harun. Dalam beberapa waktu ketika Al-Mansur menjadi pemimpin di Spanyol Cordova, dia memanggil Ibnu Rushd dan memuliakannya. Namun setelah itu ia menyiksanya karena pemikiran filsafat Ibnu Rushd yang dinilai oleh Al-Marwan menyimpang. Di antara karya-karya beliau, karya Ibnu Rushd ini adalah, di antaranya adalah Syarah Urjuzah Ibn Sina dalam bidang kedokteran. Kemudian Al-Muqaddimah dalam bidang fiqih.
kemudian kitab Al-Hayawan, kitab Jawami' Kutub Arista, dan mensarah kitab. Di antaranya kitab An-Nabs, Lemantik, Talkhis Al-Ilahiyat karya Nicholas, kemudian juga Talkhis Ma Ba'da Al-Tabi'ah karya Aristoteles, dan juga Talkhis Al-Istiqsad oleh Galenos. Beliau juga melakukan peringkasan kitab, di antaranya Al-Mijaz, Al-Quwa, Al-I'lal, Al-Ta'rif, Al-Hamyan, Hila Al-Bar, dan As-Sima, dan Al-Tabi'ah. Di antara karya beliau ini lainnya adalah di antaranya Tahafut. Tahafut at-Tahafut ini kritisi terhadap Imam Al-Ghazali yang mengeluarkan atau menulis kitab Tahafut al-Falasifah, maka Ibn Rushd mengkritisi kembali dengan menerbitkan atau menulis sebuah kitab yang bernama Tahafut at-Tahafut al-Falasifah. Kemudian antara kitab yang lain adalah Minhaj ad-Adilah dalam kajian usul, dan Fasal al-Maqal baina asy-syar'iyyah wal al-hikmah min al-ihtisal. Kemudian sarah al-Qiyas kaya Aristoteles, maqalah fi al-aql, kemudian maqalah fi al-Qiyas, kemudian juga al-Fasu fi amr al-aql. Dan banyak-banyak lain kitab-kitab yang beliau telah tulis. Ibn Rushd pun telah meriwayatkan dari Abu Qasim bin Bashkal dan Abu Marwan Abdul Malik bin Mardas dalam mengambil riwayatnya saat beliau di Sevilla, juga 4 tempat lainnya. Dia belajar kedokteran dari Abu Marwan al-Balansi dan Abu Ja'far Harun, belajar fikih kepada Al-Hafiz Al-Faqih Abu Muhammad bin Rizqi. Beliau wafat sebelumnya dia memiliki hubungan yang sama baik dengan Al-Mansur. Akan tetapi hal ini tidak berjalan lama sehingga dia dituduh sebagai zindak dan ateis. Akhirnya sikap Al-Mansur pun berubah kepadanya sehingga ia diasingkan ke Marrakech, yakni sebuah kota di Maroko. Bahkan sebagian buku-bukunya dibakar. Kemudian setelah beberapa lama Al-Mansur kembali senang kepadanya, bahkan memberikan amnesti untuk kembali. Akan tetapi dia tidak hidup lama setelah amnesti itu lebih dari 1 tahun. Dia wafat pada hari Kamis, bertepatan pada tanggal 9 Safar 595 Hijriah di Marrakech. Ketika itu beliau berumur 75 tahun. Inilah tahun yang menentukan bagi para pendukungnya. Sementara Ibnu Usaybah menyatakan bahwa dia wafat di awal tahun 595 Hijriah. Inilah riwayat ringkas dari penulis kitab Bidayatul Mujtahid yang insya Allah akan coba kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan kitab Bidayatul Mujtahid, tentu kita harus melihat berdasarkan urutan-urutan penulisannya. Penulisan yang dilakukan oleh Ibn Rushd sangat sistematis. Beliau memulai penulisan Bidayatul Mujtahid dari bab tentang masalah wudu. Di dalam bab wudu ini, beliau membaginya menjadi 5 bab. 5 bab ini diurai berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam dunia Islam, yang kemudian beliau analisa sehingga bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang tentunya bisa dijadikan rujukan oleh kita semua. Dalam membedah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kita akan mencoba mempelajarinya dengan menggunakan berbahasa Arab yang nanti coba akan saya jelaskan secara berdasarkan apa yang tertulis, dan juga nanti diberikan tambahan apabila memang diperlukan untuk dilakukan penambahan terhadap apa-apa yang dijelaskan oleh Ibn Rushd. Yang pertama adalah berkaitan dengan kitab Thaharah. Kitab Thaharah ini yang pertama dibahas oleh beliau adalah Kitab Thaharati minal hadas. Ya, ini kitab tentang bersuci dari hadas. Kitab wudu yang pertama beliau bahas. Kemudian yang pertama adalah
bab awal yang dibahas tentang dalil tentang kewajiban berwudu. Yang pertama adalah pembahasan tentang bersuci dari hadas. Fataqulu innahu ittafaqal muslimuna ala anna at-taharata asy-syar'iyyata taharatan. Kaum muslimin sepakat bahwa bersuci secara hukum ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas, taharatum minal hadas, wa taharatum minal khabath. Yang kedua adalah bersuci dari najis. Jadi kesepakatan kaum muslimin bahwa tentang masalah bersuci ini ada dua hukum atau dua macam. Yang pertama adalah bersuci dari hadas atau at-taharatun minal hadas wa taharatun minal khabath. Jadi al-hadas wal khabas adalah hadas dan najis. Kemudian wattafaqu ala anna at-taharata minal hadas salasatun asnafin. Dan mereka pun sepakat bahwa bersuci dari hadas itu terbagi tiga bagian. Yang pertama adalah wudu'un wa guslun wa badalun minhuma wa huwa tayammum. Jadi berkaitan dengan masalah bersuci dari hadas ada tiga bagian. Yang pertama wudu, yang kedua mandi junub, dan yang ketiga adalah tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi junub. Kemudian wadhalika litadummuni dzalika ayatal wudu'i alwaridata fi dzalik. Dijelaskan di sini bahwa dalilnya adalah ayat tentang wudu yang mencakup semuanya. Dzalika ayatul wudu'i alwaridata fi dzalik fal nabda min dzalika bil qauli fil wudu'i. Maka kemudian sekarang kita mulai dengan masalah berwudu. Kita simpulkan biar mudah untuk dicerna bahwa di dalam dunia Islam berkaitan dengan toharoh atau bersuci, itu ada dua macam. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Dan kemudian bersuci dari hadas itu terbagi dalam tiga bagian. Hadas, yaitu yang pertama wudu, yang kedua adalah mandi junub, dan yang ketiga adalah tayamum sebagai pengganti dari wudu dan juga mandi junub ketika tidak ditemukan air. Kemudian dalil-dalil tentang hal tersebut nanti akan diuraikan pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Baik saudara-saudara, yang pertama adalah berkaitan dengan masalah wudu. Di dalam kitab wudu ini ada 3 bab yang menjelaskan tentang masalah wudu. Jadi dijelaskan di situ yang pertama adalah dalil kewajiban berwudu. Jadi di dalam kitab dijelaskan Kitabul wudu'i innal qaulal muhita bil usuli hadhil ibadah yanhasiru fi khamsati abwab. Jadi simpelnya adalah dalil diwajibkan wudu atau masalah yang berkaitan dengan masalah wudu ini adalah ada 5 bab. Al-babul awal, bab awal adalah bid dalili ala wujubiha, tentang dalil-dalil tentang kewajibannya, yaitu kewajiban tentang berwudu. Kemudian wa ala man tajib wa mata tajib, kepada siapa diwajibkan dan kapan diwajibkannya. Nah, itu seperti itu. Itu yang dijelaskan. Kemudian berikutnya adalah yang kedua asani tentang
fi ma'rifati af'aliha. Jadi tentang klasifikasi bagiannya. Jadi di dalam bab wudu ini ada 5 bab. Yang bab pertama adalah tentang dalil-dalil kewajibannya, kepada siapa, kemudian kapan diwajibkannya. Yang kedua, bab kedua adalah tentang ma'rifati af'aliha, mengetahui atau memahami bagaimana cara praktek daripada tentang wudu itu. Kemudian bab yang ketiga, fi ma'rifati ma bihi tuf'alu wa huwal ma. Jadi berkaitan dengan bagaimana mempergunakan air ini ketika ada ataupun tidak adanya air. Yang keempat adalah fi ma'rifati nawaqidhiha. Ya. Yang kelima adalah berkaitan dengan fi ma'rifatil asya'illati tuf'alu min ajliha. Nah, inilah yang akan kita bahas. Dari bab wudu ada 5 bab. Baik. Untuk mempermudah, mari kita coba satu persatu bahas berkaitan dengan bab-bab dari bab wudu itu. Yang pertama adalah al-babul awwalu fa'ammad dalilu ala wujubiha fal kitabu wa sunnatu wal ijma'. Jadi dalil kewajiban wudu itu adalah Al-Quran wa sunnah dan sunnah wa ijma dan ijma. Jadi wudu itu diwajibkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma. Kemudian ammal kitabu faqauluhu ta'ala. Adapun tentang dalil Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yaitu tercantum di dalam surat yang kelima Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Nah ini, jadi diperjelas lagi, dalil Al-Quran yang berkaitan dengan masalah kewajiban berwudu ada di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-6, yakni, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kemudian fa innahu ittafaqal muslimuna ala annamtisal. Jadi fa innahu ittafaqal muslimuna ala annamtisal hadzal khitab wajibun ala kulli man lazimathu shalah idza dakhala waqtuha. Jadi kejelasannya, kaum muslimin sepakat, di ittifaqul muslimun, kaum muslimin sepakat bahwa menunaikan seruan ini, annamtisalu hadahal khitab, ini hukumnya wajibun, wajib, ala kulli man lazimtahu shalah, wajib bagi seorang, bagi setiap orang yang diwajibkan salat jika sudah masuk waktunya. Jadi catatan yang harus diperjelas dan dipertegas dan dipahami bahwa kaum muslimin sepakat bahwa menunaikan wudu ini adalah wajib hukumnya bagi setiap orang yang diwajibkan sholat ketika sudah waktu maksud sholat. Disimpelnya kalau orang mau sholat harus berwudu, itu simpelnya, biar mudah untuk dipahami. Kemudian wa amma sunnatu fa qauluhu alaihi salatu wassalam. Adapun yang berkaitan dengan hadis atau sunnah yang merupakan dalil tentang kewajiban daripada berwudu adalah la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. Jadi ada hadis yang diriwayatkan yang berkaitan dengan, terutama ini riwayat adalah
diriwayatkan oleh sanadnya sahih yang diterima dari hadis Abu Daud. Jadi hadis dari Abu Daud yang menjelaskan tentang bagaimana dalil wajibnya berwudu bagi orang yang hendak melaksanakan sholat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini dalam ayatnya bahwa dalil yang berkaitan dengan hal tersebut yakni la yaqbalullahu salat, Allah tidak menerima salat bi ghairi wudu'in, tanpa berwudu. Jadi bagi orang yang salat harus berwudu terlebih dahulu. Saudara-saudara yang berbahagia, kalimat la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin, maka tahurin ini artinya bisa beberapa tahapan yang kita lakukan. Tahurin bermakna adalah apabila kita memiliki hadas yang besar, maka kita harus melaksanakan yang namanya mandi junub dulu. Ya. Nah, kalau kita hendak melaksanakan sholat, maka harus berwudu dulu. Maka hadis ini layak balullahu salatan bi ghairi tahurin, maknanya bahwa kita harus menghilangkan hadas-hadas itu. Ya, kalau kita sudah menghilangkan hadas besar, maka tentunya tahurun adalah dengan wudu, menggunakan bi ghairi wudu'in. Wala sadaqatan min ghulul, dan begitupun sedekah itu pun. Nah, jadi Allah tidak menerima sedekah dari hal-hal yang haram. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Kemudian ada juga hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni la yaqbalullahu salata man ahdasa hatta yatawaddaa. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Derajat hadis ini adalah hadis yang sahih. Maknanya adalah Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Wahadani al-hadisani sabitani inda a'immatin naql. Nah, ini penjelasannya nih. Jadi ada penjelasan bahwa kedua hadis ini adalah hadis yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang sangat fundamentalis, yang menjelaskan berkaitan dengan masalah berwudu ketika hendak melaksanakan salat. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan para alim ulama di dunia Islam. Di mana di situ kan dijelaskan fa innahu lam yunqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf walau kana hunaka khilaful lanuqila. Jadi walau kana hunaka khilafun lanuqila. Idil adatu taqtadi dzalik. Maka dijelaskan di sini bahwa adapun ijma tidak dinukil dari salah seorang muslim pun adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jadi fidzalika khilafun. Jadi lam yunqal an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Tidak ada penukilan, tidak ada penjelasan bahwa ada tentang perbedaan dalam masalah ini. Kemudian dikatakan walau kana hunaka khilafun lanuqila. Seandainya ada perbedaan pendapat maka akan dinukil. Idil adatu taqtadi dzalik, karena kebiasaan menuntut hal itu. Jadi kalau ada perbedaan tentu ada penukilan-penukilan kitab-kitab atau di karya-karya para alim ulama terdahulu. Kemudian dijelaskan wa amma man tajibu alai. Jadi lalu kepada siapakah wudu itu diwajibkan? Maka dijelaskan bahuwal balighul aqil, yakni ia diwajibkan kepada orang yang balik dan berakal. Wa dzalika aidan sabitun bisunnati wal ijma. Karena ini telah ditetapkan dengan sunnah dan ijma. Jadi tentang siapa yang wajib melaksanakan atau melakukan wudu ketika hendak sholat, maka tentunya adalah al-baligh al-aqil,
orang yang balik dan berakal. Kemudian amma sunnah fa qauluhu alaihi salatu wassalam. Nah, sunnahnya atau tepatnya berkaitan dengan kalimat tentang kewajiban berwudu hanya bagi orang yang balik dan berakal. Baginda Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya, yakni rufi'al qalamu an thalathin fadaqara as-sabiyyi hatta yahtalima. Jadi fadaqara as-sabiyya hatta yahtalima. Kemudian wal majnunu hatta yufiq. Dijelaskan bahwa kalam diangkat dari 3 orang. Yang pertama adalah anak kecil hingga ia bermimpi. Jadi yang namanya fadzakara as-sabiyya hatta yahtalima wal majnunu hatta yufiqa, dan orang gila hingga dia sadar. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis yang menjelaskan kewajiban berwudu adalah bagi orang yang sudah balik dan berakal. Dalilnya adalah hadis yang diwariatkan tadi yang diterima dari Abu Daud yang derajatnya merupakan hadis yang sahih. Kemudian wa ammal ijma'u fa innahu lam yunqal fi dzalika khilafun wa ikhtalafa al-fuqaha'u hal min syarat hal min syartin hal min syarti wujubiha al-islam amla. Jadi ijma menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak dinukil termasuk perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ulama fikih berbeda pendapat justru berkaitan dengan apakah Islam di antara syarat kewajibannya. Jadi orang berwudu itu tidak ada perbedaan tentang bahwa yang diwajibkan berwudu itu adalah harus balik dan berakal. Jadi justru yang diperdebatkannya tentang kewajiban berwudu itu apakah dia seorang muslim atau tidak. Itu yang berbeda para ulama. Jadi ulama fikih berbeda pendapat apakah Islam di antara syarat kewajibannya. Jadi, nah kemudian dijelaskan di sini. Wahia mas'alatun qalilatun al-ghana'i fil fiqhi. Jadi dijelaskan di sini sebenarnya ini masalah yang tidak hanya dibutuhkan dalam fikih karena berhubungan dengan hukum akhirat. Jadi li'annaha raji'atun ilal hukmil ukhrawiyyi. Di artinya bahwa ulama fikih berbeda pendapat apakah Islam di antara syarat kewajibannya. Nah, sebenarnya ini masalah yang tidak banyak dibutuhkan dalam fikih karena berkaitan dengan hukum akhirat. Itu dijelaskan. Kemudian berikutnya, wa amma mata tajibu fa idza dakhala waqtus shalah. Nah, adapun kapan diwajibkannya? Wudu diwajibkan jika hendak melakukan salat. Jelaskan itu. Fa idza dakhala waqtus shalah wa arada al-insanul fi'la alladhi al-wudu'u syaratun fi. Atau seseorang hendak melakukan sesuatu di mana wudu merupakan salah satu syaratnya. Ya. Jadi di situ dikatakan wa aradal insanul fi'lal ladzi al-wudu'u syaratun fi. Artinya yang pertama, apakah wudu itu diwajibkan jika hendak melakukan salat atau seseorang hendak melakukan sesuatu di mana merupakan wudu itu adalah salah satu syaratnya. Jadi kemudian dijelaskan kembali wa illam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin. Nah, dijelaskan lagi walaupun tidak berkaitan dengan waktu. Jadi simbolnya begini. Adapun kapan diwajibkan berwudu, ini maka ada pendapat-pendapat yang berbeda. Yakni berkaitan dengan
Apakah wudhu diwajibkan jika melaksanakan salat? Atau seseorang yang hendak melakukan aktivitas yang menuntut harus syaratnya dengan wudhu, walaupun tidak berkaitan dengan masalah waktu. Nah, kemudian dijelaskan berikutnya bahwa amma wujubuhu inda dukhuli waqti salati alal muhdisi fala khilafa fihi liqaulihi ta'ala. Nah, jelaskan kewajibannya jika masuk waktu salat bagi orang yang berhadas adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperdebatkan. Jadi kewajibannya jika masuk waktu salat bagi seorang yang berhadas adalah sesuatu yang tidak diperdebatkan. Jadi simpelnya bahwa amma wujubuhu inda dukhuli waqti salati 'alal muhdisi fala khilafa fihi liqaulihi ta'ala. Adapun berkaitan dengan kewajibnya orang berwudu ketika masuk waktu salat bagi orang-orang yang berhadas, maka enggak ada perbedaan di dalamnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah tadi, surat 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jadi wahai orang yang beriman, ketika engkau hendak melaksanakan salat, maka bimakna berdasarkan dalil Al-Qur'an ini, maka di sini bahwa wudu itu adalah wajib ketika hendak melaksanakan salat. Kemudian maka ada penjelasan dari Ibnu Rushd tadi, fa'aujabal wudu'a indal qiyami ila shalah wa min syurutil salati dukhulul waqti. Nah, ini jelaskan. Dengan demikian Allah mewajibkan wudu jika hendak melaksanakan salat. Dan di antara syarat salat adalah masuknya waktu salat. Jadi simpelnya adalah di sini kewajiban berwudu adalah ketika hendak melaksanakan salat. Kenapa? Karena di antara syarat salat itu adalah adanya waktu maksud salat. Jadi ini kaitannya antara wudu, salat, dan waktu salat. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa kewajiban berwudu bagi orang hendak melaksanakan salat karena di antara salat-salat itu adalah masuknya waktu salat. Kemudian wa amma dalilu wujubihi inda iradatil af'alil lati huwa syaratun fiha fasayati dzalika inda dzikril asya' allati yuf'alul wudu'u min ajliha. Maka kemudian lalu dalil kewajibannya jika hendak melakukan berbagai perbuatan yang salah satu syaratnya adalah wudu, insyaallah nanti akan dibahas ketika menyebutkan berbagai amalan-amalan tersebut dan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal tersebut. Jadi berkaitan dengan masalah kewajibannya jika hendak melaksanakan berbagai mata aktivitas selain sholat tadi, maka nanti akan dibahas pada bab-bab yang setelah bab ini. Nah, kita sudah membahas bab yang pertama, yakni berkaitan dengan dalil diwajibkannya berwudu. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama, dalil berkaitan dengan kewajiban berwudu itu ada 3 dalil. Yakni dalil Al-Quran. Yakni ada di dalam surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian dalil yang berkaitan dengan kewajiban berwudu ini ada di dalam hadis. Di sini di dalam kitab ini ada 2 hadis yang dinukil, yakni hadis dari Abu Dawud, kemudian hadis dari Al-Bukhari. Hadis dari Abu Dawud mengatakan, la yaqbalullahu sholata bighairi tahurin wala sadaqatan min gulul.
Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil khianat. Kemudian dari Bukhari, la yaqbalullahu salatan. La yaqbalullahu salatan man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, adapun ijma, maka ini dikatakan bahwa kaum muslimin tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah kewajiban berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Lalu berikutnya adalah kepada siapa sholat, kepada siapa wudu ini diwajibkan. Maka kemudian wajibnya wudu ini adalah bagi orang yang balik dan berakal. Ya, kemungkinan di sini orang yang balik kan sudah dijelaskan bahwa orang balik itu ada ciri-cirinya. Di antaranya kalau perempuan, anak perempuan sudah memasuki masa menstruasi, dan sedangkan anak laki-laki adalah sudah ihtilam, yakni mimpi, ya, mimpi berjima. Itu. Dan kemudian siapa orang yang berakal? Orang yang berakal adalah orang yang tidak gila atau hilang kesadaran. Maka bagi orang gila tidak ada kewajiban berwudu, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kemudian berkaitan dengan ijma, maka tidak ada penukilan tentang masalah perbedaan-perbedaan dalam masalah ini. Justru ulama fikih berbeda pendapat tentang apakah Islam di antara syarat kewajiban berwudu itu. Nah, tapi Ibnu Rus menjelaskan bahwa sebenarnya ini masalah yang tidak banyak dibutuhkan dalam fikih, nggak perlu dibahas karena berkaitan dengan hukum akhirat, Islam atau tidak Islamnya. Misalnya seorang yang bukan Islam dia berwudu, apakah kemudian dia boleh dikatakan sah wudunya atau tidak sah? Maka inilah majap perbedaan. Tadi Ibnu Rus mengatakan tidak perlu diperdebatkan. Orang berwudu bukan muslim ya silakan saja, tidak ada masalah. Tapi tentunya wudunya itu tidak bermanfaat untuk sholatnya karena dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian berkait dengan kapan diwajibkannya berwudu, maka wudu itu diwajibkan bagi orang yang melakukan sholat atau orang yang hendak melakukan sesuatu di mana wudu merupakan salah satu syaratnya, walaupun tidak berkaitan dengan masalah waktu. Contoh kita baca Al-Quran, ya, melakukan kegiatan-kegiatan, bahkan wudu itu kan mendawamkan, mengistiqomahkan wudu itu kan merupakan salah satu sunnah Rasulullah, di mana di dalam hadis-hadis yang masyhur sungguh luar biasa orang yang mampu menjaga wudunya dalam setiap hidupnya. Jadi orang selalu dalam kondisi berwudu. Maka inilah yang dimaknai bahwa seseorang hendak melakukan sesuatu di mana wudu merupakan salah satu syaratnya. Nah, bagi seorang muslim, kesucian itu dalam melakukan sebuah aktivitas, maka pada dasarnya kita harus berwudu dulu. Ketika hendak bekerja, kita berwudu. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, kebaikan, maka berwudu dimulai dari kesucian lahir dan batin kita. Sehingga insya Allah apa yang kita lakukan akan merupakan sesuatu yang sangat berpahala bagi kita semua. Kemudian kewajibannya jika masuk waktu sholat bagi orang yang berhadas adalah sesuatu yang tidak diperdebatkan. Jadi ketika waktu masuk sholat tidak diperdebatkan. Orang harus berwudu ketika waktu sholat sudah masuk, ya, karena dalilnya kuat sekali. Maka dengan demikian Allah mewajibkan wudu jika hendak melaksanakan sholat, dan di antara syarat sholat adalah masuknya waktu sholat. Jadi sholat itu ada waktunya, itu sholat yang 5 waktu itu. Gak bisa kita kemudian waktu sholat duhur di asar-asar di maghrib, karena semuanya memiliki waktu. Tapi tentu ada sholat-sholat sunnah lainnya. Lalu dalil kewajiban jika hendak melakukan berbagai perbuatan yang salah satu syaratnya adalah wudu. Nah, ini yang nanti akan dibahas. Baik. Dalam pertemuan ini kita cukupkan saja sampai pembahasan bab berkaitan dengan dalil kewajiban wudu. Mudah-mudahan pada pertemuan ini akan membawa manfaat untuk kita semua sehingga kita memahami bahwa secara hukum tentang berkaitan dengan masalah dalil kewajiban berwudu, kita sudah mendapatkan, bisa menjelaskan dan meyakinkan diri kita bahwa wajib bagi kita berwudu ketika hendak melaksanakan salat. Dan dalam penjelasan ini pun bahwa wudu pun hendaknya dilakukan
ketika hendak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan atau menjadikan syarat wudhu merupakan bagian dari aktivitas tersebut. Contohnya membaca Al-Quran, tentunya mempelajari Al-Quran juga termasuk di dalamnya, tentunya harus dimulai dengan kita berwudhu terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.